Jawel! Ole Romani, 3 op rij en Indonesië leidt vlak voor rust met 1. Awalnya mengejek, pelatih Cina kini puji kekuatan skuad Garuda. Debut tercipta di GBK, kualitas Embolo Daryl sisa perhatian. Fakta menarik laga timnas Indonesia kontra Cina. AFC juluki laga timnas Indonesia kontra Cina sebagai blockbuster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Awalnya ngejek, pelatih Cina akui kekuatan timnas Indonesia. Fakta menarik, Indonesia kontra Cina. Debut tercipta, Emil tampil memukau di SUGBK. Dan yang terakhir, AFC juluki Indonesia versus Cina blockbuster. Coba kita saksikan bersama ya. Laga panas baru saja tersaji antara timnas Indonesia kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Drama selama 90 menit terjadi mengingat tensi berjalan begitu tinggi. Seperti yang diketahui, skuad Garuda datang pada kali ini dengan motivasi tinggi. Usai mempermalukan Bahrain di laga sebelumnya, Jay Itzels dan kawan-kawan bertekad mencuri poin penuh di sisa laga. Terlebih, tim Merah Putih tampil di depan puluhan ribu supporter sendiri. Sementara Cina tampil di GBK dengan penuh tekanan. Selain aksi supporter Garuda, skuad asuhan Branko Ivankovic juga tengah dalam ancaman lantaran berada di dasar klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak laga dimulai, drama terjadi ketika Patrick Kluivert menerapkan taktik menyerang namun juga kuat dalam bertahan. Dengan sosok Ali Pastor sebagai asisten, skuad Garuda juga tampil lebih efektif dengan kedisiplinan yang tinggi. Menariknya, pelatih Cina Branko Ivankovic sempat menyindir para pemain keturunan skuad Garuda. Padahal di laga kali ini, para pemain lokal juga menunjukkan kualitasnya di dalam lapangan. Branko Ivankovic menyebut bahwa meski secara tradisional Indonesia bukan tim kuat, namun kehadiran pemain-pemain keturunan membuat skuad Garuda menjadi ancaman nyata. Secara spesifik, Ivankovic menyoroti performa individu beberapa pemain seperti Ole Romani di lini depan serta Jay Itzels yang memperkokoh lini belakang. Terlepas dari hasil laga, pelatih asal Kroasia tersebut juga memuji sosok Patrick Kluivert yang mampu meramu skuad Garuda dengan begitu brilian. Bagi Ivankovic, dipilihnya Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia membuat timnas Indonesia semakin berbahaya. Sebab Kluivert telah membagikan pengalamannya semasa masih menjadi pesepak bola profesional. 1. Skuad Garuda ditinggal 5 pemain kunci. Terlepas dari hasil laga, perjuangan timnas Indonesia di GBK kali ini tampak berbeda dengan absennya beberapa pemain kunci. Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Martin Paes, Adeno Renders, dan Sandy Walsh tidak tersedia karena cedera dan skorsing. Padahal kelima pemain tersebut biasanya menjadi pemain penting di skuad Garuda. Kendati demikian, absen para pemain tersebut tidak menjadi masalah yang berarti bagi Patrick Kluivert. Terbukti Jay Itzels dan kawan-kawan mampu menampilkan permainan ciamik hingga akhir laga. 2. Atmosfer SUGBK masih menyeramkan. Cina sendiri datang dengan ambisi besar untuk meraih 3 poin demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dengan pertandingan yang tersisa, laga ini sangat menentukan langkah kedua tim menuju babak selanjutnya. Namun, militansi supporter Garuda berhasil membuat Cina seakan tak berkutik. Hal itu terlihat sejak laga belum dimulai. Para supporter yang memenuhi GBK tak berhenti bernyanyi hingga membuat seisi stadion bergemuruh. Atmosfer itulah yang membuat GBK dijuluki sebagai kandang yang menyeramkan bagi lawan. 3. Aksi pemain cadangan. Patrick Kluivert tampak jeli pada pertandingan kali ini. Pemusatan latihan yang cukup panjang membuat juru taktik asal Belanda tersebut semakin memahami karakter penggawa Garuda. Hal tersebut terbukti ketika starting line up yang dipilih begitu seimbang dan para super sub mampu membuktikan kepercayaan. Terlepas dari hasil laga, skuad Garuda telah menunjukkan tekadnya sebagai tim yang layak lolos Piala Dunia.
laga timnas Indonesia kontra Cina menjadi panggung tersendiri bagi Emil Audero. Datang sebagai pengganti Martin Paes, kiper berdarah Mataram tersebut berhasil menjawab kepercayaan lewat aksinya di bawah mister gawang. Pemain dengan nama lengkap Emil Audero Mulyadi ini memang jadi penjaga gawang yang paling berpengalaman di timnas Indonesia, terutama jika menilik kembali perjalanan karirnya di Eropa. Dia memiliki rekam jejak bermain bersama klub-klub elit di Italia seperti Juventus 2006 sampai 2019. Namun ketika itu Audero lebih banyak menghabiskan masa peminjaman bersama Venezia 2017 sampai 2018 dan Sampdoria 2018 sampai 2019. Setelah itu dia dipermanenkan Sampdoria dan bermain di IBU Kersiati dari 2019 hingga 2024. Menjelang masa kontraknya berakhir, kiper kelahiran 18 Januari 1997 berlabuh ke Inter Milan 2023-2024 dengan status pinjaman. Dengan kata lain, Audero sebetulnya sudah kenyang dengan pengalaman bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Rekam jejak itulah yang menjadi modal besar bagi Audero untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Sebagai kiper yang memiliki postur tubuh ideal karena mencapai 192 cm, Audero memiliki keunggulan fisik untuk menjangkau bola. Dia dikenal memiliki refleks serta kemampuan menghentikan tembakan dengan cekatan. Postur yang tinggi serta kecepatan untuk keluar dari garis bisa menjadi kelebihan Audero ketika melakukan intercept bola-bola atas. Namun, ada pula beberapa kekurangan yang harus bisa diantisipasi oleh tim pelatih. Media asing sempat menyebut bahwa Audero memiliki kekurangan dalam menggunakan kakinya. Artinya, dia bukan tipe penjaga gawang yang piawai dalam membantu skema bangun serangan dari lini pertama. Tidak begitu, laga kontra Cina telah membuktikan bahwa Emil Audero mampu menutupi kelemahannya dengan menunjukkan kelebihan berkat self-save memukalnya di bawah mister gawang. Misschien nog een keer aan de bak, wat is er nou? AFC menyebut pertandingan timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai sebuah blockbuster. Bagi yang belum tahu, blockbuster adalah istilah perfilman untuk sebuah karya film dengan anggaran besar, menghadirkan banyak bintang, dan meraup keuntungan yang tinggi saat dilepas ke pasaran. Duel timnas Indonesia versus Cina memang relatif dinanti. Pasalnya, hasil pertandingan ini menentukan langkah kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia, tersingkir atau lanjut play-off. Jika Indonesia atau Cina kalah dalam laga ini, kans lolos ke putaran keempat kualifikasi akan tertutup. Karena itu, kedua tim tampil habis-habisan seperti yang dilihat selama 90 menit pertandingan berlangsung. Tak bisa dipungkiri, perjalanan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berhasil menyita perhatian dunia. Setidaknya 149 negara berebut hak siar sejak laga kontra Australia lalu hingga kini menghadapi Cina. Timnas Indonesia jelas membuat banyak negara-negara di dunia makin penasaran dengan kekuatan baru skuad Garuda, apalagi punya jajaran pelatih berkualitas dari Belanda. Selain itu, tim Merah Putih dianggap cukup unik lantaran mampu meramu pemain keturunan dengan kombinasi pemain muda dan talenta lokal tanah air. Tak mengherankan kalau lebih dari 100 negara berebut hak siar. Patrick Kluivert selaku pelatih kepala menilai timnas Indonesia memiliki ekosistem sepak bola yang begitu positif. Sebagai negara gila bola, Patrick Kluivert dan staf menegaskan bahwa Indonesia layak menginjakkan kaki di Piala Dunia.